kita memulai pelajaran, Ibu mau tes semangat kalian, ya. Kalau Ibu mengatakan selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 selamat pagi, semangat pagi. Oke, ulang. Selamat pagi. Pagi, 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 semangat pagi. Satu balangan. Semangat, selamat pagi. Pagi, 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 semangat pagi. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita memulai dengan apa? Berdoa. Silahkan ketua kelas maju ke depan, memimpin doa, memimpin temannya untuk membaca doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Ya. Kemarin masih ingat materi apa yang kita pelajari? Masih ya. Tapi sebelum kita melangkah ke materi, Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Taufik. Taufik? Mami? Siapa lagi? Masih ada? Dua orang. Keterangannya apa? Sakit. Sakit. Mudah-mudahan teman kita yang dua orang itu diberi kesembuhan sehingga bisa bergabung dengan kita di sini pada pertemuan selanjutnya. Ya, lanjut. Masih ingat materi yang kemarin? Siapa yang masih ingat materi yang kemarin? Ya, coba Selsi. Struktur teks persuasif. Apa lagi nak? Nikita. Kaidah kebahasaan teks persuasif. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Masih ingat struktur teks persuasif? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Coba Isara. Pengenalan isu. Kemudian siapa lagi? Coba Rusti. Rangkaian argumen. Lanjut Hesti. Pernyataan ajakan. Cindy. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Ya, jadi materi minggu lalu kalian masih ingat ya? Kaitannya dengan materi kita hari ini, ya, masih tentang teks persuasif. Masih tentang teks persuasif. Masih ingat apa itu teks persuasif? Teks yang berisi ajakan, arahan, perintah maupun rujukan larangan. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan membuat atau menyusun sebuah teks persuasif. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar pengertiannya, ciri-cirinya, strukturnya, apa lagi nak? Kaidah kebahasaannya. Hari ini kalian harus sudah pintar menyusun teks persuasif. Ya? Oke? Nah, coba perhatikan di depan nak. Coba perhatikan di depan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, coba lihat di papan tulis. Itu yang pertama itu melalui diskusi, kerja kelompok, serta tayangan video yang disiapkan guru, peserta didik dapat menyusun teks persuasif dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita yang pertama.
tujuan pembelajaran kita yang kedua, melalui diskusi dan kerja kelompok yang disiapkan guru, peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan baik. Ya, paham ya? Jadi hari ini kita punya dua tujuan. Yang pertama menyusun teks persuasif, yang kedua mempresentasikan hasil pekerjaan atau diskusi kelompok kalian. Paham? Ya, oke. Sebelum Ibu membagikan lembar kerjanya, terlebih dahulu, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan di video kali ini yaitu menyusun atau menulis teks persuasif. Untuk pengertian, ciri-ciri, jenis, kemudian struktur dan gaya bahasaannya kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, baik, mari kita mulai belajar dan jangan lupa tetap semangat ya. Langkah-langkah menyusun teks persuasif. Langkah-langkah menyusun atau menulis teks persuasif merupakan tahapan mengungkapkan pikiran seorang yang dituangkan ke dalam sebuah teks atau gagasan umum. Langkah-langkah penyusunan teks persuasif. Yang pertama, menentukan tema atau rujukan utamanya. Yang kedua, mencatat perincian-perincian yang mengarahkan pada ajakan itu yang berupa pendapat atau fakta. Yang ketiga, menyusun pendapat, fakta, dan rumusan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasif, yaitu sebagai berikut: A. Pengenalan isi, B. Rangkaian argumen, C. Susunan perincian, D. Pengumpulan bahan. Yang keempat, pengembangan teks, yaitu memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. 5. Mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks persuasif yang lengkap dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Sedangkan menurut tim Kemdikbud mengungkapkan bahwa langkah-langkah teks menulis teks persuasif terdiri dari poin-poin berikut. Yang pertama, menentukan tema yang berisi dorongan atau tujuan utama. Yang kedua, menyusun rincian yang berisi pengenalan isu dan rangkaian pendapat atau argumentasi. Yang ketiga, menentukan bahan penguat pendapat atau argumentasi berupa data dan fakta. Yang keempat, mengembangkan teks dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Sementara itu, Soekarno dan Yunus tahun 2008 halaman 150 berpendapat bahwa ada beberapa langkah untuk menyusun teks persuasi, yakni 1. Menentukan tema atau topik teks. 2. Menentukan tujuan yang mendasari suatu permasalahan yang akan dibawakan. 3. Mengumpulkan data yang mendukung keseluruhan gagasan teks dapat diperoleh dari pengalaman empiris atau pengamatan observasi kita sendiri. 4. Membuat kerangka teks. Kerangka teks disusun berdasarkan struktur dan kalimat-kalimat utamanya. 5. Mengembangkan kerangka menjadi teks sempurna. 6. Membuat judul. Menariknya, judul justru ditentukan di akhir tahap. Hal ini memang salah satu teknik yang sering digunakan oleh penulis profesional seperti jurnalis. Mengapa? Karena judul sangat menentukan ketertarikan utama dari suatu teks. Hal ini sama dengan bagaimana para pengamat sosial media yang membuat judul mereka senegatif mungkin atau clickbait
Namun para jurnalis dan sastrawan yang menjunjung tinggi kode etiknya tidak memanfaatkan daya tipu semacam itu dan hanya berusaha untuk membuat judul yang semenarik mungkin. Perhatikan contoh teks berikut. Belajarlah dengan tata cara yang baik, yaitu berdoalah sebelum belajar dengan niat tulus akan belajar sungguh-sungguh. Pusatkan pikiran ketika belajar. Ketika kamu mulai merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Bisa dengan nonton televisi, minimal 10 menit. Berdiri, duduk rileks, berjalan, mengelilingi ruangan, atau juga menggerakkan gerakan badan. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang. Dilihat dari isinya, teks tersebut menyampaikan rujukan-rujukan. Hal itu tampak pada kata-kata berikut. Belajarlah, pusatkan perhatian, berhentilah, belajarlah. Dengan karakteristiknya seperti demikian, teks tersebut tergolong ke dalam teks persuasif. Untuk menulis teks seperti itu, terlebih dahulu kita harus menentukan temanya, yakni berupa rujukan utama yang hendak disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Kemudian membuat perincian-perinciannya, seperti yang tampak pada contoh, seperti yang tadi. Topik dan perincian-perinciannya adalah sebagai berikut. Tema, yaitu ajarkan belajar dengan baik. Perincian, berdoa sering belajar, memusatkan pikiran, menenangkan otak, menonton televisi, berdiri, duduk rileks, mengelilingi ruangan, dan menggerak-gerakkan badan. Kemudian fakta atau kalian sebelum subscribe, silakan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi. Ya, oke, itu tadi kalian sudah melihat langkah-langkah dalam menyusun sebuah teks persuasif. Ya, coba dibaca juga yang di papan tulis ini. Langkah yang pertama sebelum kalian menulis atau menyusun teks persuasif, yang kalian harus perhatikan yang pertama itu menentukan temanya dulu, ya. Tentukan dulu tema, ya. Pertama, kemudian yang kedua, susunan perincian. Perincian disesuaikan dengan struktur teks persuasif, yaitu pengenalan isunya, rangkaian argumennya, apalagi pernyataan ajakan dan penegasan kembali. Kemudian yang ketiga, pengumpulan bahan. Bahan tersebut berupa fakta, pendapat-pendapat dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tema yang kalian pilih, ya. Karena dalam teks persuasif itu kan diisi dengan fakta, ya. Ada fakta-fakta di dalamnya agar supaya lebih meyakinkan si pembaca. Kemudian yang keempat, pengembangan teks dilakukan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Paham? Paham ya? Kenapa kurang semangat? Ya? Paham? Ya, oke. Sebelum kalian mulai menyusun teks persuasif, masih semangat? Masih. Semangat? Semangat. Oke. Kalau ibu mengatakan tepuk semangat, kalian
kelompoknya? Sudah. Oke, sudah sesuai dengan kelompoknya. Kelompok apa ini? Mawar berduri. Mawar berduri. Ini ceria. Ini Hello Kitty. dan ini Doraemon. Doraemon. Oke, coba diperhatikan. Tulis nama kelompok. Ini ada 3. Ya, silakan ditulis dulu nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Ya, ini. Oke.
hasil kerja kelompoknya. Ya, hasil kerja kelompok. Siapa yang mau pertama? Siapa yang mau pertama? Siapa kelompok apa dulu? Ya, paling besar suaranya Mawar Berduri. Jadi dia yang harus pertama. Silakan. Yang di bawah diam ya, dengar temannya. Saya perwakilan dari kelompok Mawar Berduri ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Temanya tentang ayo menghindari narkoba. Narkoba adalah pendidikan dari narkotika, psikotronika yang diolah terlarang. Hal tersebut memberikan kepada zat atau balita obat alamiah atau sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau pengurangan kesadaran. Nilainya resmi yang dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009. Pada tahun 2021 diperkirakan ada sekitar 1,8% Indonesia yang ketergantungan terhadap narkoba baik pria maupun wanita yang berusia sekitar 11 sampai 64 tahun. Tentunya hal ini sangat memperhatikan di mana memperhatikan usia tersebut merupakan usia produktif yang bisa dimanfaatkan bagi mereka. Narkoba dalam masa depan bahkan merenggut nyawa pemakainya. Efek samping yang ditimbulkan juga selain berdampak pada oleh Ini yang di bawah dia benar. dari korban setiap kita sebagai orang tua selalu memperhatikan pergaulan anak-anak terhindar dari ketergantungan terhadap narkoba, selalu memberikan motivasi dan juga pendidikan agama kuat agar anak-anak bisa tumbuh dan berkembang tanpa narkoba. Ketiga, kita bisa membentengi anak-anak kita dari bahaya narkoba. Kita juga tumbuh dan dapat kami mengatasi ini. Ya, oke. Intinya tadi dari kelompok Mawar Berduri kita diajak untuk menjauhi narkoba. Ya, nah, itu tadi. Selanjutnya 3 kelompok ini siapa lagi yang mau tampil? Hello Kitty, oke. Silakan. Baik, saya Siti dari kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Upaya memerangi penyalahgunaan narkoba. Upaya memerangi penyalahgunaan narkoba di antara masyarakat tidak hanya tampak dalam berbagai demonstrasi di televisi dan pusat dan juga di tempat-tempat umum. Sayangnya, setelah itu tampaknya sudah cukup untuk diterima dan diikuti oleh masyarakat. Pengenalan kepada masyarakat mengenai jenis obat-obatan sebaiknya dilakukan melalui sosialisasi dapat dilakukan dalam berbagai lapisan masyarakat melalui dari lapisan kecil, tingkat RT hingga wilayah kabupaten dan semacamnya. Sosialisasi juga dapat dilakukan di tempat-tempat masyarakat berkumpul seperti tempat kerja dan sekolah atau kampus. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai jenis obat-obatan dan bahaya penggunaan narkoba. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan narkoba dapat menjadi Ya, oke. Narkoba juga ya. Nah, selanjutnya kelompok ceria. Ceria tapi tidak ceria orang. Saya perwakilan dari kelompok ceria ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ayo semangat belajar. Belajar adalah sebagai modal pembelajaran untuk masa depan kita. Tanpa belajar, kita tidak bisa maju dan menghadapi globalisasi ini. Di masa pandemi, begitu banyak kendala kita hadapi termasuk belajar ini, terutama masalah internet. Untuk menghadapi masalah belajar, kita harus benar-benar niat untuk belajar. Ambil dan pergunakan kuota internet dan Kemendikbud sebagai mungkin. Belajar tepat waktu, mengikuti absen dan serius belajar seperti di sekolah.
Jangan tunda-tunda tugas dari guru. Mungkin dari kita semua memiliki masalah dalam belajar online, tetapi itu semua bermula dari rasa tidak niat dan malas saja. Kita semua bisa semangat belajar. Kita semua adalah anak penerus bangsa. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar ini. Saya yakin teman-teman semua pasti bisa belajar dengan baik jika mempergunakan waktu dengan baik. Beberapa anak mungkin ada yang terkendala, padahal dia hanya malas untuk belajar saja. Sebenarnya dia bisa membuat PR dan membuat tugas-tugas lainnya, tetapi membuat alasan karena internet saja. Hindari sikap ini, mari ubah sikap malas menjadi rajin. Ingat, kesempatan tidak datang dua kali. Oleh sebab itu, kawan-kawan semua, ayo semangat belajar. Mari pergunakan waktu di rumah untuk meningkatkan skill, bakat, kemampuan, dan belajar semaksimal mungkin. Jangan malas, jangan menunda. Kita tidak akan tahu masalah seperti apa yang datang di masa depan. Ya. Yang terakhir kelompok. Silakan perwakilan kelompok siapa? Siapa? Ayo. Ya. Saya dari kelompok Doraemon ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Upaya mencegah mengurangi penyalahgunaan narkoba di antara masyarakat sejauh ini hanya tampak dalam berbagai demonstrasi, televisi, dan poster yang dipasang di tempat-tempat umum. Sayangnya, usaha itu tampaknya sudah tidak cukup mempan untuk diterima dan diikuti oleh masyarakat. Pengenalan kepada masyarakat mengenai jenis obat-obatan sebaiknya dilakukan melalui sosialisasi. Kegiatan Sosialisasi dapat dilakukan dalam berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lapisan terkecil di tingkat RT hingga wilayah kabupaten dan semacamnya. Sosialisasi juga dapat dilakukan di tempat-tempat masyarakat berkumpul seperti tempat kerja dan sekolah atau kampus. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai jenis-jenis obat dan bahaya penggunaan narkoba. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dapat menjadi lebih efektif. Oke. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan tadi ada berapa tadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Dengar dulu. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama tadi tujuan pembelajarannya menyusun teks persuasi. Kemudian yang kedua mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, sudah kita laksanakan semuanya, ya. Terima kasih atas partisipasinya yang naik tadi mempresentasikan dan anggota kelompok yang lain, ya. Kemarin kita sudah belajar pengertian ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Hari ini kalian sudah menyusun teks persuasif, dilanjutkan dengan mempresentasikan hasil kerja kalian. Jadi untuk teks persuasif Ibu rasa sudah cukup sampai di pertemuan ini. Nah, dan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan teks persuasif, Ibu akan bagikan lembar evaluasi. Ya, silahkan kalian kerjakan. Ibu mau tahu apakah materi yang kemarin kalian masih ingat, kalian paham atau tidak? Ya, paham? Ya. Nah, ini nah. Ada jawabannya. Hah? Tidak. Silakan. Dibaca baik-baik pilihan ganda ya. Materinya terkait dengan teks persuasif.
untuk mengakhiri materi kita, pertemuan kita pada pagi hari ini, ketua kelas silahkan naik memimpin doa.